Tidak semua warung makan hidup dari keringat dan doa. Di beberapa tempat, ada usaha yang berdiri di atas perjanjian gelap. Janji yang dibayar bukan dengan uang, melainkan nyawa. Kisah ini terjadi di sebuah kampung kecil, tempat aroma sop hangat seharusnya membawa kenyamanan. Namun, di balik kepulan uap kuah dan suara sendok yang beradu, tersembunyi jeritan yang tak pernah terdengar. Ini adalah cerita tentang seorang ibu, seorang istri yang terdesak oleh kemiskinan dan rasa iri. Tentang keputusan sesaat yang membuka pintu bagi sesuatu yang seharusnya tak pernah dipanggil. Dan tentang sebuah warung sop sederhana yang berubah menjadi ladang tumbal. Apa yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita horor. Ini adalah peringatan. Karena ketika manusia memilih jalan pintas, harga yang diminta tak pernah kecil. Selamat datang di kisah Pesugihan Warung Sop Janda. Warung sop itu berdiri menyendiri di pinggir jalan kampung, tepat di dekat tikungan yang jarang dilewati orang malam hari. Bangunannya sederhana, dinding papan yang mulai lapuk, atap seng berkarat, dan sebuah spanduk kusam bertuliskan Sop Janda Bu Ratna, tergantung miring, seolah hampir jatuh. Pemiliknya adalah Bu Ratna, perempuan berusia 35 tahun. Wajahnya masih terlihat cantik, namun garis lelah jelas tergambar di matanya. Ia mengelola warung itu bersama suaminya, Pak Hendra, demi menghidupi dua anak mereka yang masih kecil. Setiap pagi, Bu Ratna bangun sebelum subuh. Ia merebus tulang, mengiris bawang, dan menyiapkan kuah sop dengan penuh harapan. Aroma kaldu semestinya mengundang selera, tapi nyatanya, warung itu hampir selalu kosong. Jam makan siang berlalu tanpa satupun pembeli. Pak Hendra duduk di bangku kayu depan warung, menyalakan rokok sambil menatap jalanan yang sepi. Wajahnya muram. Entah salah di mana lagi, nah. Padahal bumbu sama, daging juga segar. Ucapnya lirih. Bu Ratna hanya mengangguk pelan. Ia sendiri sering mencicipi sop buatannya. Rasanya gurih, hangat, tak kalah dari warung manapun. Tapi entah kenapa, orang-orang seakan enggan singgah. Berbeda dengan warung Bu Ijah, pesaingnya yang berada tak jauh dari situ. Setiap hari warung itu penuh sesak. Motor dan mobil berjejer, suara tawa dan obrolan ramai terdengar sampai ke telinga Bu Ratna. Setiap melihat ke arah sana, dada Bu Ratna terasa sesak. Sore hari, anak-anaknya pulang sekolah dan duduk di bangku warung. "Bu, kok warung kita sepi terus?" tanya anak bungsunya polos. Bu Ratna terdiam. Sendok di tangannya berhenti mengaduk kuah. Ia tak sanggup menjawab. Yang ia tahu, uang belanja semakin menipis dan utang mulai menumpuk. Malam pun tiba. Warung ditutup lebih cepat karena tak ada pembeli sama sekali. Bu Ratna menghitung uang di kaleng kecil. Jumlahnya bahkan tak cukup untuk beli beras esok hari. Lampu warung yang temaram tiba-tiba berkedip. Angin malam berembus dingin, membuat daun-daun di pohon besar dekat warung bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan pelan. Bu Ratna merinding tanpa sebab. Saat ia hendak masuk ke dapur, langkahnya terhenti. Di dekat kuali sop yang masih tersisa kuah hangat, ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, menjuntai menutupi wajah. "Pak," panggil Bu Ratna gemetar. Tak ada jawaban. Ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap begitu saja. Dapur kembali kosong, hanya tersisa bau kaldu yang mulai anyir. Bu Ratna menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia tak tahu bahwa sejak malam bayangan itu muncul, hati Bu Ratna tak pernah benar-benar tenang. Ia tetap membuka warung seperti biasa, seolah kejadian kemarin hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun rasa dingin di tengkuknya selalu datang setiap kali ia berdiri lama di dapur. Pagi itu, warung kembali sepi. Kuah sop mendidih pelan, tapi bangku-bangku kayu tetap kosong. Hanya suara sendok yang beradu dengan panci terdengar hampa. Dari kejauhan, suara ramai tawa pelanggan warung Bu Ijah kembali menusuk telinga. Bu Ratna menoleh ke arah sana. Warung Bu Ijah dipenuhi orang. Asap mengepul tebal, aroma sop tercium sampai ke hidung Bu Ratna. Bahkan ada pelanggan yang rela berdiri karena kehabisan tempat duduk. Tangannya mengepal tanpa sadar.
Kenapa selalu dia? Gumam Bu Ratna pelan. Pak Hendra mencoba menenangkan. Mungkin nanti juga ramai nah. Rezeki orang beda-beda. Namun kata-kata itu tak lagi menenangkan. Setiap hari, kondisi semakin buruk. Uang belanja semakin menipis. Anak-anak mulai sering mengeluh lapar. Dan listrik hampir diputus karena tunggakan. Siang itu, Bu Ratna mendengar percakapan dua ibu-ibu yang lewat di depan warungnya. Warung Bu Ija laris terus ya. Katanya sejak setahun lalu dagangannya nggak pernah sepi. Iya, ada yang bilang dia punya pegangan. Jawab yang lain dengan suara diturunkan. Kata pegangan membuat dada Bu Ratna berdebar. Malamnya Bu Ratna tak bisa tidur. Di kepalanya terngiang-ngiang kalimat itu. Ia teringat bayangan perempuan di dapur, teringat bau amis yang tiba-tiba muncul saat malam. Di tengah keheningan, ia duduk di ruang tamu, memandangi anak-anaknya yang tertidur. Wajah polos mereka membuat matanya panas. Apa aku ibu yang gagal? Bisiknya lirih. Dari luar rumah, terdengar suara langkah pelan mendekat ke warung. Bu Ratna menegakkan badan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu warung. Lalu terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok. Bukan ketukan orang biasa. Terlalu pelan, terlalu teratur. Pak Hendra tertidur pulas, tak menyadari apapun. Dengan jantung berdebar, Bu Ratna berjalan mendekat dan membuka pintu sedikit. Di luar berdiri seorang perempuan tua berpakaian hitam. Wajahnya sulit terlihat jelas karena cahaya lampu redup. Sopmu enak nak, ucapnya dengan suara serak. Sayang, belum dipercaya oleh yang tak terlihat. Bu Ratna membeku. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu berbalik pergi meninggalkan bau anyir yang sama seperti di dapur malam itu. Hari-hari setelah kedatangan perempuan tua itu terasa semakin berat bagi Bu Ratna. Warung tetap sepi, bahkan lebih sepi dari biasanya. Seolah orang-orang sengaja menghindari tempat itu. Beberapa pelanggan lama yang dulu sesekali mampir, kini tak pernah terlihat lagi. Anehnya, setiap sore menjelang maghrib, aroma sop dari warung Bu Ratna justru tercium semakin kuat. Hangat, menggoda, namun tak satu pun manusia yang datang. Bu Ratna mulai sering melamun. Wajah perempuan tua berpakaian hitam itu terus terbayang di pikirannya, terutama kalimat terakhirnya. Belum dipercaya oleh yang tak terlihat. Siang itu, saat Bu Ratna sedang membersihkan meja warung, seorang pria asing datang. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya cekung seperti kurang tidur. Ia duduk di bangku paling pojok tanpa berkata apa-apa. "Mau pesan apa, Pak?" tanya Bu Ratna sopan. Pria itu tersenyum tipis. "Sopnya satu, yang biasa kau masak tiap malam." Bu Ratna terdiam. "Bapak tahu dari mana?" Pria itu tak menjawab. Ia hanya menatap ke arah dapur, tepat ke kuali besar yang selalu digunakan Bu Ratna. Saat sop disajikan, pria itu menghirup aromanya dalam-dalam. "Rasanya hampir sempurna," katanya pelan. "Hampir." "Hampir apa, Pak?" tanya Bu Ratna dengan suara gemetar. "Hampir mendapat restu." Jantung Bu Ratna berdegup keras. Pria itu mencondongkan badan, suaranya direndahkan. "Kalau kau mau warungmu ramai seperti warung Bu Ijah, ada cara cepat." Bu Ratna spontan mundur setengah langkah. "Maaf Pak, saya tidak tertarik." Pria itu tersenyum. Senyumnya aneh. Semua orang bilang begitu sebelum kelaparan mengetuk pintu. Ia bangkit, meletakkan uang di meja, jumlahnya terlalu besar untuk satu mangkuk sop. Saat Bu Ratna hendak mengembalikan, pria itu sudah lenyap. Uang itu dingin di telapak tangan Bu Ratna. Malamnya, hujan turun deras. Listrik mati. Dalam gelap, Bu Ratna mendengar suara bisikan dari dapur. Lirih namun jelas. "Warungmu bisa hidup. Anak-anakmu tak perlu lapar. Asal kau berani membayar harganya." Bu Ratna menutup telinga. Tubuhnya gemetar. "Aku tidak mau," teriaknya. Namun bisikan itu justru semakin dekat, seolah tepat di belakang telinganya. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, Bu Ratna mulai mempertimbangkan jalan pintas yang selama ini ia takuti. Dan tanpa ia sadari,
sesuatu di dapur tersenyum menunggu keputusannya. Hujan masih turun saat Bu Ratna melangkah keluar rumah malam itu. Pak Hendra dan kedua anaknya sudah terlelap, tak tahu bahwa istri dan ibu mereka sedang berjalan menuju keputusan paling kelam dalam hidupnya. Di tangannya, Bu Ratna menggenggam secari kertas yang entah kapan muncul di laci dapur. Tulisan di atasnya samar, seperti ditulis dengan arang bercampur darah. Alamatnya mengarah ke sebuah kebun bambu di pinggir desa, tempat yang sejak dulu dihindari warga. Malam itu Jumat Kliwon. Angin dingin menyusup sampai ke tulang. Setiap langkah Bu Ratna terasa berat, tapi bisikan yang terus terdengar di kepalanya memaksanya maju. Kalau ingin warungmu hidup, datanglah. Di tengah kebun bambu, sebuah gubuk reyot berdiri. Di dalamnya beberapa lilin menyala redup, memantulkan bayangan yang bergerak tak wajar di dinding. Perempuan tua berpakaian hitam yang pernah mengetuk pintu warung sudah menunggu. Kau datang juga, nak, ucapnya pelan. Bu Ratna menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Perempuan itu tersenyum, senyumnya lebar, terlalu lebar. Serahkan apa yang paling kau cintai, dan warungmu akan tak pernah sepi. Bu Ratna gemetar. Saya cuma ingin dagangan laris, tidak lebih. Perempuan itu tertawa kecil, suaranya seperti gesekan tulang. Setiap keberkahan punya harga. Ritual pun dimulai. Bu Ratna diminta meneteskan darah dari jarinya ke dalam mangkuk tanah berisi kuah hitam. Bau amis langsung menusuk hidung. Lilin-lilin bergetar, seolah ada angin yang tak terlihat. Dari sudut gelap gubuk, sesuatu bergerak. Bayangan perempuan berambut panjang muncul perlahan. Wajahnya rusak, matanya kosong, dan mulutnya meneteskan cairan hitam. Ia mendekat, menghirup darah Bu Ratna. Warung sopmu akan ramai. Suara makhluk itu bergema di kepala Bu Ratna. Tapi saat waktunya tiba, aku akan mengambil milikku. Bu Ratna terisak. Saya setuju. Begitu kata itu terucap, angin kencang menerjang. Lilin padam bersamaan, teriakan menggema di kebun bambu. Saat Bu Ratna tersadar, ia sudah tergeletak di depan warungnya sendiri. Subuh hampir tiba. Di bajunya masih ada bercak darah yang belum kering. Dari dapur, kuali sop mengeluarkan aroma yang sangat menggoda, namun bercampur bau anyir. Dan sejak malam itu, perjanjian gelap telah disahkan. Pagi itu, Bu Ratna terbangun dengan tubuh lemas dan kepala berat. Ia sempat mengira semua kejadian di kebun bambu hanyalah mimpi buruk. Namun, saat ia melihat bercak darah mengering di ujung jarinya, jantungnya langsung berdegup kencang. Ia tetap membuka warung. Begitu panci sop dipanaskan, aroma kuah menyebar cepat, terlalu cepat. Bau kaldu terasa lebih tajam, lebih menggoda, sampai membuat perut mual. Belum genap 1 jam, seorang pembeli datang. Lalu 2, lalu 5. Tak lama kemudian, bangku-bangku warung penuh. Orang-orang berdatangan tanpa henti, bahkan rela berdiri dan menunggu. Wajah-wajah asing memenuhi warung, sebagian pucat, sebagian menunduk, dan anehnya hampir tak ada yang berbicara. Pak Hendra sampai melongo. Nah, ini kok bisa? Bu Ratna hanya menelan ludah. Tangannya gemetar saat menyendok sop. Kuahnya terlihat lebih keruh dari biasanya dan sesekali muncul serat hitam seperti rambut yang langsung tenggelam kembali. Sore hari, uang di kaleng sudah penuh. Jumlahnya belum pernah sebanyak itu. Namun, kejanggalan mulai terasa. Beberapa pelanggan makan dengan cara aneh, menunduk terlalu lama, mengunyah perlahan, dan menatap kosong ke arah dapur. Saat selesai, mereka pergi tanpa membayar. Anehnya, uang di kaleng tidak berkurang. Malamnya, warung tetap ramai meski jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Padahal biasanya tak ada orang makan sop selarut itu. Anak bungsu Bu Ratna menarik bajunya. Bu, orang-orang itu baunya aneh, kayak bau tanah basah. Bu Ratna merinding. Ketika ia masuk ke dapur, ia melihat bekas telapak kaki berlumpur di lantai, padahal tak ada satupun pelanggan masuk ke sana. Di depan kuali, bayangan perempuan berambut panjang kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Ia tersenyum lebar, lidahnya menjulur menyentuh permukaan sop. Bagus rasanya, bisiknya. Teruskan, sebentar lagi giliranku. Bu Ratna menutup mulutnya agar tak berteriak. Malam itu, saat warung akhirnya tutup, bau amis tak mau hilang. Dan dari dalam kuali terdengar suara pelan seperti orang mengaduk dengan sendok, padahal dapur kosong. Bu Ratna menyadari satu hal dengan ketakutan yang menesakan. Warungnya memang laris, tapi bukan oleh manusia sepenuhnya.
Sejak warung sop itu ramai tanpa henti, rumah Bu Ratna tak pernah lagi terasa hangat. Malam-malam yang dulu tenang, kini dipenuhi suara aneh yang datang silih berganti. Seolah sesuatu ikut pulang bersama mereka setiap kali warung ditutup. Anak sulung Bu Ratna mulai sering terbangun tengah malam sambil menangis. "Bu, ada ibu-ibu rambut panjang duduk di kaki tempat tidur," ucapnya dengan suara gemetar. Bu Ratna hanya memeluk anaknya erat, meski tubuhnya sendiri dingin seperti es. Ia tahu betul sosok yang dimaksud. Pak Hendra pun berubah. Wajahnya tampak pucat dan mudah marah. Setiap malam, ia mengeluh mencium bau amis yang kuat di rumah, seperti bau daging mentah bercampur tanah basah. "Rumah ini kayak kuburan, Nak," katanya suatu malam. Bu Ratna terdiam. Kata-kata itu menusuk, tapi ia tak berani mengaku. Di dapur, keanehan semakin menjadi. Kuali sop sering mendidih sendiri tanpa api. Sendok bergerak pelan, seolah ada tangan tak terlihat yang mengaduk. Kadang terdengar suara perempuan tertawa lirih dari sudut ruangan. Suatu malam, listrik tiba-tiba padam. Dalam gelap, Bu Ratna mendengar suara langkah kecil di lantai. Seperti langkah anak-anak. Ia menyalakan senter ponsel dan melihat bekas tapak kaki berlumpur menuju kamar anak-anaknya. Darahnya terasa membeku. Saat ia membuka pintu kamar, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di tengah ruangan, memelut sesuatu. Bu Ratna berteriak histeris. Bayangan itu menoleh. Di pelukannya, terlihat wajah anak bungsunya yang pucat, matanya terpejam. Belum waktunya, suara makhluk itu bergema. Tapi segera, bayangan itu menghilang, meninggalkan anak Bu Ratna tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya dingin, napasnya tersengal. Sejak malam itu, anak bungsu Bu Ratna jatuh sakit aneh. Dokter tak menemukan penyakit apapun. Tubuhnya semakin kurus, seolah energinya disedot sedikit demi sedikit. Sementara itu, warung semakin ramai. Bu Ratna mulai menangis setiap malam. Menyadari bahwa apa yang ia undang untuk menghidupkan warung, perlahan sedang mengambil keluarganya sebagai bayaran. Dan dari dapur, bisikan itu kembali terdengar. "Bersiaplah, janji akan segera ditagih." Penyakit anak bungsu Bu Ratna semakin parah. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan kulitnya pucat seperti tak pernah terkena matahari. Setiap malam ia meracau, menyebut satu nama berulang-ulang. "Ibu, ibu, jangan kasih aku ke dia." Kalimat itu membuat Bu Ratna menangis tanpa suara. Pak Hendra mulai curiga. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Suatu malam, saat Bu Ratna tertidur karena kelelahan, Pak Hendra masuk ke dapur dan menemukan kertas ritual yang terselip di bawah lemari. Tulisan-tulisan aneh dan simbol hitam membuat tubuhnya gemetar. "Nah, apa ini?" tanya Pak Hendra dengan suara meninggi. Bu Ratna akhirnya tak sanggup lagi menyimpan rahasia. Ia menangis dan mengaku semuanya, tentang kebun bambu, perempuan tua, dan perjanjian gelap yang ia setujui. Pak Hendra terduduk lemas. "Kenapa kamu lakukan ini?" Suaranya pecah. "Anak-anak kita, Nah." Sejak pengakuan itu, teror semakin menjadi-jadi. Warung yang biasanya ramai mendadak berubah mencekam. Beberapa pelanggan datang dengan wajah yang sama persis, seperti salinan. Mereka duduk diam, menatap dapur tanpa berkedip. Di dalam kuali, kuah sop berubah semakin gelap. Kadang muncul potongan kuku dan gumpalan rambut yang cepat tenggelam. Malam Jumat itu, hujan turun deras. Pintu warung terbuka sendiri. Angin dingin menerjang masuk. Perempuan berambut panjang muncul di ambang pintu. Kali ini diikuti bayangan anak-anak kecil yang wajahnya rusak dan berlumur tanah. "Waktunya tiba," ucap makhluk itu tenang. "Satu nyawa untuk kelimpahan. Satu keluarga untuk kepuasan.
Bu Ratna bersujud menangis. "Ambil aku saja, jangan anak-anak." Makhluk itu tertawa. Perjanjian tidak bisa diubah. Tiba-tiba anak sulung Bu Ratna menjerit dari dalam rumah. Suaranya melengking, diikuti bunyi benda jatuh. Pak Hendra berlari ke dalam, disusul Bu Ratna. Mereka menemukan kamar anak berlumuran darah, jendela terbuka, dan suara tawa perempuan menggema di udara. Malam itu, Bu Ratna tahu satu hal dengan pasti. Tumbal telah mulai diambil, dan tidak ada lagi jalan kembali. Pagi datang tanpa membawa cahaya. Rumah Bu Ratna diselimuti bau anyir yang menusuk, bercampur aroma tanah basah. Darah yang semalam berceceran di kamar anak sulung sudah mengering kehitaman, membekas di lantai dan dinding seperti lukisan kematian. Anak sulung mereka menghilang. Tak ada jejak selain noda darah dan bekas seretan kecil menuju pintu belakang. Pak Hendra histeris. Ia mencari ke seluruh kampung, berteriak memanggil nama anaknya, tapi tak ada satupun warga yang berani membantu. Beberapa orang menatap rumah itu dengan wajah ketakutan, seolah tahu ada sesuatu yang sangat salah. Sementara itu, anak bungsu Bu Ratna semakin sekarat. Napasnya pendek-pendek, dadanya naik turun tak beraturan. Setiap kali matanya terbuka, ia menatap sudut kamar dengan ketakutan luar biasa. "Ibu, dia di situ," bisiknya lirih. Bu Ratna mengikuti arah pandang anaknya. Di sudut kamar, perempuan berambut panjang berdiri terbalik di langit-langit. Rambutnya menjuntai ke bawah. Tetesan cairan hitam jatuh tepat ke wajah anak itu. Bu Ratna menjerit. Dalam sekejap, tubuh anak bungsunya kejang keras. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Lalu, diam. Tangisan Bu Ratna pecah. Ia memeluk tubuh dingin anaknya sambil menjerit memanggil namanya. Tapi tak ada lagi kehidupan di sana. Di saat yang sama, dari dapur terdengar suara kuali terjatuh. Pak Hendra berlari ke warung. Ia mendapati pemandangan yang membuat kakinya lemas. Di dalam kuali sop yang masih hangat, terlihat potongan kecil kain seragam sekolah anak sulung mereka, mengapung di permukaan kuah. Pak Hendra muntah bercampur darah. "Ini salahku, ini salah kita," rintihnya. Tawa melengking menggema dari seluruh penjuru rumah. Dinding bergetar, lampu pecah, dan pintu menutup sendiri. Perempuan berambut panjang muncul di tengah warung. Wajahnya kini jelas, mulutnya robek sampai ke pipi, matanya hitam kosong. "Keluarga ini sudah lunas," ucapnya dingin. Tubuh Pak Hendra terangkat ke udara, terpelintir dengan suara tulang patah satu persatu. Darah muncrat membasahi meja dan bangku warung. Bu Ratna melangkah keluar kamar sambil menjerit memanggil suaminya. Saat ia sampai di warung, makhluk itu menoleh padanya. "Sekarang giliranmu, pemilik janji." Lantai warung retak, dari celahnya, tangan-tangan hitam bermunculan, menarik tubuh Bu Ratna perlahan. Ia berteriak, menangis, memohon ampun. Namun, tak ada lagi yang mendengar. Saat matahari terbit, rumah dan warung itu sunyi. Warga menemukan satu keluarga itu telah mati mengenaskan, dengan tubuh rusak tak wajar dan darah mengering di mana-mana. Namun yang paling mengerikan, tak satu pun jenazah anak-anak ditemukan secara utuh. Pagi datang tanpa membawa cahaya. Rumah Bu Ratna diselimuti bau anyir yang menusuk, bercampur aroma tanah basah. Darah yang semalam berceceran di kamar anak sulung sudah mengering kehitaman, membekas di lantai dan dinding seperti lukisan kematian. Anak sulung mereka menghilang. Tak ada jejak selain noda darah dan bekas seretan kecil menuju pintu belakang. Pak Hendra histeris. Ia mencari ke seluruh kampung, berteriak memanggil nama anaknya, tapi tak ada satupun warga yang berani membantu. Beberapa orang menatap rumah itu dengan wajah ketakutan, seolah tahu ada sesuatu yang sangat salah. Sementara itu, anak bungsu Bu Ratna semakin sekarat. Napasnya pendek-pendek, dadanya naik turun tak beraturan. Setiap kali matanya terbuka, ia menatap sudut kamar dengan ketakutan luar biasa. "Ibu, dia di situ," bisiknya lirih. Bu Ratna mengikuti arah pandang anaknya.
Di sudut kamar, perempuan berambut panjang berdiri terbalik di langit-langit, rambutnya menjuntai ke bawah, tetesan cairan hitam jatuh tepat ke wajah anak itu. Bu Ratno menjerit. Dalam sekejap, tubuh anak bungsunya kejang keras. Matanya melotot, mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Lalu, diam. Tangisan Bu Ratno pecah. Ia memeluk tubuh dingin anaknya sambil menjerit memanggil namanya, tapi tak ada lagi kehidupan di sana. Di saat yang sama, dari dapur terdengar suara kuali terjatuh. Pak Hendra berlari ke warung. Ia mendapati pemandangan yang membuat kakinya lemas. Di dalam kuali sop yang masih hangat, terlihat potongan kecil kain seragam sekolah anak sulung mereka mengapung di permukaan kuah. Pak Hendra muntah bercampur darah. "Ini salahku, ini salah kita," rintihnya. Tawa melengking menggema dari seluruh penjuru rumah. Dinding bergetar, lampu pecah, dan pintu menutup sendiri. Perempuan berambut panjang muncul di tengah warung, wajahnya kini jelas, mulutnya robek sampai ke pipi, matanya hitam kosong. "Keluarga ini sudah lunas," ucapnya dingin. Tubuh Pak Hendra terangkat ke udara, terpelintir dengan suara tulang patah satu persatu. Darah muncrat membasahi meja dan bangku warung. Bu Ratno merangkak keluar kamar sambil menjerit memanggil suaminya. Saat ia sampai di warung, makhluk itu menoleh padanya. "Sekarang giliranmu, pemilik janji." Lantai warung retak. Dari celahnya, tangan-tangan hitam bermunculan, menarik tubuh Bu Ratno perlahan. Ia berteriak, menangis, memohon ampun, namun tak ada lagi yang mendengar. Saat matahari terbit, rumah dan warung itu sunyi. Warga menemukan satu keluarga itu telah mati mengenaskan, dengan tubuh rusak tak wajar dan darah mengering di mana-mana. Namun yang paling mengerikan, tak satu pun jenazah anak-anak ditemukan secara utuh. Kisah pesugihan warung sop janda berakhir di sana, namun kutukannya tidak pernah benar-benar selesai. Warung itu mungkin sudah tutup, keluarga itu mungkin telah tiada, tetapi jejak perjanjian gelap selalu tertinggal di tempat di mana keserakahan pernah dipelihara. Cerita ini menjadi pengingat bahwa rezeki yang datang terlalu cepat seringkali membawa harga yang tak sanggup dibayar manusia. Ketika doa diganti dengan pesugihan dan usaha diganti dengan tumbal, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Jika suatu malam kamu mencium aroma sop hangat di tempat yang seharusnya sudah lama kosong, jangan menoleh, jangan mendekat, dan jangan pernah tergoda. Karena jalan pintas selalu meminta balasan, dan tidak semua orang sempat menyesal. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Tetaplah berhati-hati, karena pesugihan tidak pernah memilih korbannya. Sampai jumpa di kisah kelam berikutnya, di Pesugihan Berantai.